dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Ikhwatu iman, azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik antum yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga para pendengar yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Selasa tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 September 2020. Alhamdulillah kami dapat kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah secara online yang kami pancar luaskan dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Insyaallah kajian di pagi hari ini akan membahas kajian fenomena akhir zaman bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang akan membahas tema ketika manusia dibangkitkan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan ketika manusia dibangkitkan. Di pagi hari ini kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, dan juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini, juga para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, tak lupa para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjelaskan tentang hari akhir. Poin yang kita akan bahas adalah hari kebangkitan yang disebut dengan Al-Ba'ats dan An-Nusyur. Yang dimaksud dengan Al-Ba'ats adalah dikembalikannya ruh ke dalam badan pada hari kiamat nanti, dan dengan demikian hidup lagilah manusia, jin, termasuk juga binatang, dan juga para malaikat. Itu makna al-ba'ats, bangkit lagi, dihidupkan kembali. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan lagi manusia yang pernah hidup di dunia, Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Maka kembalilah seluruh ruh-ruh tersebut ke dalam jasad-jasadnya. Lalu manusia pun serentak bangkit, lalu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jalla, tiup-tiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit juga yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu untuk dihisab. Jadi tiupan sangkakala yang kedua inilah yang membuat manusia itu kembali bangkit.
kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain surah Yasin ayat 51 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhata wahida fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Ini maksudnya adalah sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua. Maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kuburnya masing-masing bergegas menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berkatalah orang-orang kafir, waduh celaka kita. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur-tidur kita yang panjang ini? Lalu dijawab, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan benarlah para rasul. Para rasul zaman dahulu ke tengah-tengah umatnya sudah menyatakan bahwa kalian nanti semua akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat di akhirat. Terbukti benar ucapan para rasul ketika itu. In kanat illa sayhata wahidah. Tiupan itu tiada lain kecuali hanya satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya hadir di hadapan kami. Semuanya. Itulah yang diterangkan di dalam ayat tentang dibangkitkannya kembali manusia di alam akhirat. Adapun bagaimana proses kebangkitan tersebut diterangkan secara lebih detail di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu nanti ketika manusia hanya tinggal tulang belulang saja di akhirat nanti dan tidak seluruh tulang yang tersisa. Tulang-tulangnya yang lain secara umum hancur. Akan tetapi ada satu tulang yang tetap bertahan dari bagian tulang manusia, yaitu tulang ekornya. Itulah yang kemudian terkubur, terbawa sampai ke akhirat. Nanti Allah akan menurunkan air hujan. Air hujan ini membasahi tulang belulang tersebut. Dari sanalah tulang tersebut kemudian berubah membentuk kerangka, membentuk tubuh, dagingnya, uratnya, darahnya sampai utuh seperti sedia kala. Nah, lalu menjadi manusia lagi. Tapi saat itu masih mati. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua, barulah ruh-ruh yang sudah lepas dari badannya itu kembali ke badan masing-masing lalu hidup. Persis taubahnya seperti benih dari tumbuh-tumbuhan yang terjadi di dunia, ya. Benih tersebut dikubur di bawah tanah lalu disirami oleh air, lama-kelamaan tumbuh menjadi batang, menjadi akar, menjadi batang, kemudian menjadi dahan, ranting, daun, buah, bunga, dan seterusnya. Cuma proses yang terjadi di dunia sangat lambat. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi proses tumbuhnya, tubuh manusia yang berasal dari tulang ekor tadi begitu cepat seketika itu juga. Ya. Diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yunfakhu fis-sur, fala yasma'uhu ahadan illa asgha laitan wa rafa'a laita." Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibli. Qal fa yus'aqu wa yus'aqu an-nas
thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu matara ka'annahu dhalla aw dhalla fatambutu minhu ajsatun nas thumma yunfakhu fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian ditiuplah sangkakala yang pertama. Ketika dunia masih ada, ditiup sangkakala yang pertama. Tak ada seorang pun manusia yang mendengar tiupan ini kecuali dia memasang pendengarannya, celingukan ke kanan ke kiri, kemudian menengadah. Maka orang yang pertama kali mendengar suara tiupan ini adalah orang yang sedang menggiring untanya ke tempat minumnya sang unta. Lalu tiba-tiba dia mati, binasa. Lalu mati pula lah seluruh manusia. Lalu sampai prosesnya ke akhirat. Lalu Allah menurunkan hujan. Lalu dari air hujan yang menetes tersebut membasahi tulang belulang manusia, tumbuhlah dari tulang itu jasad-jasad manusia. Utuh kembali seperti sedia kala waktu di dunia. Kemudian setelah utuh ditiup kembali sangkakala yang kedua, tiba-tiba manusia semuanya bangkit berdiri dan menunggu untuk dihisab. Tumbuhnya tubuh manusia dari tanah setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang membuat tumbuh, itu prosesnya persis seperti tumbuhnya tanam-tanaman yang berasal dari biji-bijian. Yang kemudian biji-bijian atau benih tersebut ditanam di dalam tanah, lalu disiram oleh air. Tumbuhkan menjadi akar, menjadi batang, menjadi dahan, menjadi ranting, daun, menjadi buah dan bunga-bunga, menjadi tanaman yang utuh dan besar. Asalnya dari benih yang sangat kecil. Seperti itu pula lah proses tumbuhnya jasad manusia nanti. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat. Salah satunya adalah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyah bushram baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaba thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, Allah lah yang telah mengutus angin. Angin bertiup kencang sebagai berita gembira sebelum turunnya rahmat kami. Yang dimaksud rahmat di sini hujan. Ini menunjukkan hujan itu rahmat. Allah yang meniupkan angin sebagai pertanda berita gembira akan turunnya hujan yang menjadi rahmat. Sehingga apabila awan tersebut bergelayut karena beratnya membawa kandungan air, kami giring awan tersebut ke sebuah tempat yang gersang. Lalu kami turunkan air ke sana. Dari turunnya air hujan tersebut kami keluarkan segala macam jenis buah-buahan. Setelah menerangkan proses terjadinya pohon yang disiram dengan air hujan tersebut, Allah menyatakan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Persis seperti itulah kami keluarkan orang-orang yang sudah mati di akhirat nanti, agar kalian ini bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Di dalam ayat lain surah Fatir ayat yang ke-9 Allah berfirman, wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit
fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang telah mengutus angin. Lalu angin ini menggiring awan. Lalu awan itu kami giring ke sebuah tempat yang gersang, yang mati. Lalu kami hidupkan kembali bumi tersebut setelah bumi itu mati. Matinya bumi itu gersang, gak ada pohon, gak ada rumput, gak ada tumbuhan, karena kering. Setelah disirami oleh air hujan, maka subur lagi, tumbuh lagi, hidup lagi. Kadzalikan nusyur, seperti itu pula lah hari kebangkitan. Jadi perhatikan kalimat kadzalika nukhrijul mayyita, kadzalikan nusyur. Seperti itulah kami mengeluarkan kembali mayit manusia dari kuburnya. Seperti itulah kebangkitan. Dua kalimat kadzalikan nusyur, kadzalika nukhrijul mayyita, mauta, itu semuanya menunjukkan adanya persamaan proses antara tumbuhnya benih menjadi pohon dengan tumbuhnya tulang ekor manusia yang kemudian utuh menjadi apa? Menjadi tubuh manusia yang sempurna kembali setelah turunnya air hujan. Kemudian utuh menjadi tubuh yang sedia kala. Maka ini penjelasan ilmiahnya persis sama dengan ketika kita belajar ilmu biologi di sekolah sejak SMP, SMA, terus ke perguruan tinggi. Dari satu benih kemudian kok bisa menjadi pohon, benihnya kecil. Ternyata setelah dibongkar itu benih, diteliti oleh para ahli biologi, ahli tanam-tanaman, di dalam benih tersebut terkandung seluruh bahan pembentuk setiap bagian pohon secara sempurna. Ada bahan-bahan yang akan menjadi batang, akan menjadi daun, akan menjadi ranting, akan menjadi bunga, akan menjadi buah, dan seterusnya. Dijelaskan secara ilmiah. Begitu ditanam di bawah permukaan tanah lalu disiram, tanah tersebut mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan, lalu tumbuh menjadi akar, menjadi batang, akhirnya besar, lebih besar dari manusia, lebih tinggi daripada rumah tempat manusia. Pohonnya bisa puluhan meter ke atas, dengan diameter batang yang bisa lebih besar daripada tubuh kita. Seperti itu pula lah tulang ekor manusia. Di dalamnya terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh tubuh manusia. Ada bahan untuk tulang, ada bahan untuk tengkoraknya, ada bahan untuk tulang lengannya, tulang kakinya, tulang pinggulnya, dagingnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka pada hari akhir nanti manusia ini bermula dari tulang ekor yang kecil. Dan itu bagian tulang yang tidak hancur ketika dikubur di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina nafkhataini arba'un, thumma yanzilu minas sama'i ma'un, fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa fil insani syai'un illa bala, illa adbun wahidun wa huwa ajbu dzambi, minhu yuraqabul khalqu yaumal qiyamah." Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kan sangkakala ditiup 2 kali. Jarak waktu yang terbentang antara dua tiupan itu 40.
Tapi tidak dijelaskan, dipastikan 40 apa, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad. Nabi SAW hanya menjelaskan secara umum 40. Kemudian turunlah air dari langit. Maka tumbuhlah seluruh jasad manusia seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Sebab tak ada sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari satu tulang ekor inilah tumbuh seluruh bagian tubuh makhluk pada hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Muslim disebutkan, inna fil insan azman la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Qalu ayyu azmin ya huwa ya Rasulullah? Qal ajmud dzambi. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada satu bagian tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya. Bagian tulang lain, apalagi dagingnya, apalagi darahnya, itu semuanya dimakan oleh tanah, oleh binatang-binatang yang ada di tanah, hancur sudah. Kecuali satu tulang ini tidak akan musnah, tidak akan hancur. Dari tulang inilah terbentuk kembali seluruh bagian tubuh manusia pada hari kiamat. Bertanyalah para sahabat, tulang apakah dia wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, tulang ekor. Coba lihat. Pada saat itu sains, ilmu pengetahuan itu belum berkembang seperti sekarang. Dari mana Nabi SAW mengetahui bahwa ada satu tulang yang tidak akan musnah, tidak akan hancur? Bukan hasil penelitian beliau bukan ahli peneliti, bukan saintis, bukan ahli biologi. Tapi beliau mengetahui itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ucapan Nabi ini terbukti di kemudian hari melalui penelaahan, penyelidikan, eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan. Klop, pas apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di zaman yang belum berkembang teknologi dan sains seperti di zaman sekarang, ternyata sesuai dengan penelaahan, research, dan percobaan atau eksperimen penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Inilah yang kemudian disebut dengan al-ijazul ilmi. Al-ijazul ilmi itu adalah hasil penelaahan, penelitian, research yang dilakukan oleh para ilmuwan yang sesuai dengan keterangan baik Quran ataupun hadis yang saat itu belum ada research. Belum ada sains, belum ada teknologi kecuali amat sangat super terbatas. Tapi sesuai. Inilah yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Dan yang seperti ini amat sangat banyak. Salah satunya adalah ini. Bahwa satu tulang dari tubuh manusia tidak akan hancur, yaitu tulang ekor. Dari satu tulang ekor inilah kemudian terbentuk seluruh bagian tubuh manusia secara sempurna pada hari kiamat setelah ditetesi oleh air. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam ta'kuluhul ardu illa ajmudz dzambi minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Sesungguhnya semua Bani Adam tubuhnya akan hancur dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itulah dia diciptakan. Dari tulang ekor itulah tersusun kembali seluruh tubuh manusia. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya. Nabi SAW bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi.
Ini menunjukkan selain jasad para nabi dimakan oleh bumi, oleh tanah, hancur lebur. Kecuali apa? Satu tulang ekor yang tersisa. Ya. Dari sinilah kemudian terbentuk seluruh bagian tubuh manusia. Demikian proses yang terjadi, yang akan terjadi nanti. Yang oleh Allah Azza wa Jalla persis disamakan dengan proses tumbuhnya biji-bijian yang ditanam di dalam permukaan tanah, kemudian tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dengan seluruh bagian-bagiannya secara utuh. Ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daun-daunnya, ada bunga dan buah-buahannya, ada apa lagi? Ulatnya. Kalau ulat mah nggak termasuk bagian dari pohon. Hama itu mah ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengembalikan ruh-ruh setiap hamba ke dalam jasadnya masing-masing. Tapi mereka itu tumbuhnya menjadi makhluk yang sedikit berbeda dengan apa yang pernah ada di alam dunia ini. Beberapa perbedaan, tidak seluruh berbeda, secara keseluruhan sama. Bentuknya sama dengan bentuk kita sekarang ini, rupanya ya sama dengan rupa kita sekarang ini. Kedua tangan kita normal, kedua kaki kita normal, semuanya. Cuma ada beberapa perbedaan. Di antara perbedaan tersebut adalah tubuh kita kelak tidak akan kembali mengalami kematian selama-lamanya. Sampai ke surga, apalagi di surga, mengalami nikmat. Bahkan di neraka juga, wal'iyadzubillah. Diazab, disiksa, dibakar, yang apabila siksaan seperti itu ditimpakan kepada manusia di dunia pasti mati. Tapi di akhirat nggak akan ada lagi kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 17. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Kematian datang di setiap tempat kepada ahli neraka. Maknanya siksa azab. Tapi dia tidak mati-mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dengan sanad yang sahih. Diterima dari Amr bin Maimun Al-Adawi. Dia berkata. Qama fina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqal. Ya Bani Aud, ini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamuna al-ma'ada ila Allah, thumma ila al-jannati awin nar. Wa iqamatu la dha'na fihi, wa khuludun la mauta, fi ajsadin la tamut. Kata Amr bin Maimun Al-Adawi. Telah berdiri Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di tengah-tengah kami. Mu'adz itu diutus oleh Allah untuk berdakwah ke negeri Syam. Berkata Mu'adz, wahai Bani Aud, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Kalian sudah mengetahui kalian akan kembali kelak kepada Allah. Kemudian akan ke surga atau ke neraka. Sebuah kehidupan yang tidak ada ujungnya atau tidak ada musnahnya, tidak ada akhirnya. Keabadian yang tidak ada kematian dan jasad yang tidak pernah mengalami kehancuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan kitab Al-Awsat yang persis redaksinya seperti itu dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama, yang berbeda dari tubuh manusia kelak adalah tubuh ini tidak akan mati lagi. Kalau yang masuk ke surga ya
pastilah mengalami kenikmatan. Tapi sekalipun yang masuk neraka tubuhnya nanti akan hancur, kemudian akan remuk, kemudian akan dibakar, itu tidak mati-mati, dikembalikan lagi seperti sedia kala, kemudian diazab lagi. Hancur lagi, remuk lagi, terbakar hangus lagi, dikembalikan lagi, diazab lagi. Begitu seterusnya. Waliyadzubillah. Kedua yang juga berbeda adalah kemampuan memandang manusia. Di dunia ini kita tidak bisa melihat malaikat. Tidak bisa melihat bangsa jin. Bangsa jin melihat kita. Tapi kita tidak melihat mereka di dunia. Para malaikat melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihat malaikat di dunia. Tapi di akhirat pandangan mata kita ini amat sangat tajam. Bisa melihat para malaikat dan juga bisa melihat para jin, bangsa jin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa basaruka yauma idzin wa basaruka, dan pandanganmu saat itu al-hadid. Hadid itu tajam. Maknanya bisa melihat makhluk-makhluk yang ketika di dunia ini tidak bisa kita lihat. Seperti bangsa malaikat dan bangsa jin. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan itu kepada kita. Itu untuk seluruh manusia. Ketika proses hisab melihat bangsa jin. Melihat bangsa malaikat. Termasuk ketika masuk ke dalam surga, berdialog bahkan dengan para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum. Tibtum fasalamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Para malaikat akan masuk menemui para ahli surga dari setiap pintu. Sambil mengatakan, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Bahkan dialog antara para malaikat dengan para penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir. Kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat menyatakan, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu tidak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kalian ketika di dunia, sampai kalian kafir, ingkar, durhaka, sampai masuk neraka? Mereka menjawab, bala, walakin kadzabna. Ya, ada pemberi peringatan, ada nabi atau rasul, atau kalau tidak sejaman dengan nabi rasul, ada para da'inya, para ustadznya, para kiainya yang memberikan dakwah. Fakadzabna. Maka kami mendustakannya. Itu dialog antara para malaikat dengan siapa? Dengan para ahli neraka. Yang menunjukkan mereka bisa melihatnya. Demikian juga dialog para malaikat dengan para ahli surga di surga. Terus yang membedakan juga adalah para ahli surga di surga tidak mengalami hal-hal yang kotor seperti yang teralami oleh manusia di dunia. Sebersih-bersih orang, sesehat-sehat orang, seapik-apik orang, secantik ataupun seganteng orang di dunia, tetap ada aspek kotornya. Ingusan, meludah, BAK, BAB, BA, ya. Semuanya mengalami itu. Proses pembuangan dari hasil pencernaan, hasil dari olah metabolisme tubuh, melahirkan kotoran-kotoran seperti itu. Kita berkeringat, keringatnya kotor. Kita meludah, ya, lagi emplu, lagi pilek gitu. Pilek apa pilek? Pilek ya, lagi emplu, lagi flu atau pilek, ingusan terus. Batuk, bersin, ya. Dan seterusnya, kotor dengan polusi udara, dengan debu-debu,
akhirnya kita mengalami hal-hal yang kotor seperti itu. Para wanita ada masa-masa haidnya. Adapun di surga, para ahli surga sama sekali tidak mengalami semuanya itu. Para ahli surga tidak meludah. Para ahli surga tidak beringus. Para ahli surga tidak kencing, tidak buang air besar, tidak buang angin. Tidak mengalami semua itu. Makan-makan seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya. Sebab makan dan minumnya para ahli surga bukan karena kebutuhan. Seperti di dunia karena butuh. Kalau nggak makan minum ya lemes. Tapi di akhirat makan minum sekedar murni untuk bersenang-senang menikmati lezatnya rasa makanan dan rasa minuman. Tanpa menimbulkan efek dari proses pencernaan normal seperti di dunia. Tidak kenyang-kenyang, tidak kemerdekaan, kemerkaan. Kemerdekaan itu kenyang banget sampai sakit perutnya. Enggak. Tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh seperti bertumpuknya lemak, kolesterol, kadar gula yang meningkat, asam urat, atau yang sejenisnya. Tidak. Kalau di dunia, kita apalagi yang sudah ada penyakit, apalagi yang sudah sepuh di atas 40, di atas 50, seringkali sebelum makan itu ngitung efeknya, ngitung kalori kadang-kadang. Jangan sampai kalori yang masuk lebih besar, jauh lebih besar daripada kalori yang keluar. Nanti bertumpuk jadi lemak, nanti gemuk. Kalau sudah gemuk bisa kemana-mana itu penyakitnya. Bisa diabetes, bisa kolesterol tinggi, bisa darah tinggi, ya, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke segala macam organ-organ vital terserang. Bisa ke persendian juga, ya, sakit-sakit. Karena makanan. Makanya orang yang sudah terkena begitu, ngitung kalori. Ini kalori yang saya makan ini berapa jumlahnya. Jangan sampai surplus kalori, nanti gemuk. Kalau bisa defisit. Antara kalori yang keluar dengan yang masuk itu harus lebih banyak yang keluar. Diet namanya ya, diet namanya. Nasinya diatur, kalau bisa jangan nasi putih. Nasi putih itu kadar gulanya tinggi, karbonya tinggi, tapi seratnya rendah, proteinnya rendah umpamanya. Diganti dengan nasi yang proteinnya tinggi, seratnya tinggi, tapi rendah gula, rendah kalori. Walaupun agak mahal, nggak masalah demi kesehatan, kan ngitung-ngitungnya di dunia nih. Di akhirat nggak perlu ngitung-ngitung kayak begitu. Tidak akan berefek kepada tubuh dengan efek yang buruk. Murni hanya untuk melezatkan, tidak akan gemuk, tidak akan umpamanya memicu kadar gula yang berlebihan, kadar kolesterol yang berlebihan, asam urat yang berlebihan, tidak. Tubuh kita tetap sehat. Sehingga makanan tidak berefek, buang air besar, kecil, ataupun buang angin, enggak. Tidak meludah, tidak bersin, tidak batuk, tidak akan keselak. Tidak akan kabeureyan. Kabeureyan nggak ada ya bahasa Indonesianya apa. Tidak akan keselak. Nah, tersedak mah keselak. Kabuhulan. Kabeureyan mah artinya kalau kita makan ikan yang ada durinya, si durinya itu nancap di tenggorokan. Apa namanya bahasa Indonesia? Bahasa Sundana kabeureyan. Nggak akan ada. Ya. Berdasarkan hal itu berbeda. Oleh karena itulah maka ada banyak perbedaan, tapi semua perbedaan itu tidak menunjukkan bahwa makhluk yang kelak diciptakan di akhirat telah makhluk yang baru. Bukan, makhluk ini kita juga, perasaannya perasaan kita juga, jiwanya jiwa kita juga. Hanya ada beberapa sifat yang berbeda dari aspek fisik. Tidak akan mati lagi, ya, tidak akan menua lagi, ya, tidak akan ahli surga tidak buang air, tidak meludah, tidak bersin dan seterusnya.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, anash'atan naw'an tahta jinsi yattafiqani wa yatamathalani wa yatashabahani fi wajhin wa yatafarraqani wa yatanawwa'ani min wajhin akhar. Walihada ja'ala al-ma'ad huwa al-mabda wa ja'alahu mithlahu aidan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dua kebangkitan itu ada dua jenis, dua macam. Ada jenis yang sama, ada dua jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda itu, jenis yang sama, tubuh kita sama seperti ini. Tubuh kita yang sama. Ini kita juga, perasaan kita juga. Jiwanya jiwa kita juga. Ada yang berbeda. Jenis apa yang berbedanya? Ya, karakter atau sifat tubuh yang berbeda. Seperti yang tadi diterangkan, tidak mati, tidak menua. Kemudian wajah kita ada perubahan, ada. Setiap hari wajah ahli surga terkena angin surga, tambah ganteng, tambah kasep, tambah menggiurkan lawan jenisnya. Dan istrinya setiap hari begitu terkena angin surga, tambah cantik, lebih cantik daripada sebelumnya. Sehingga ketika kita membahas tentang surga, seringkali kita terangkan bahwa ketika laki-laki ahli surga keluar meninggalkan istrinya di istananya, maka di luar itu terkena angin surga, bertambah kegantengannya. Begitu pulang menemui istrinya, istrinya terpesona sambil menyatakan, demi Allah engkau lebih ganteng, lebih kasep dibanding ketika engkau berangkat meninggalkan aku tadi. Apa kata sang suami? Dia bilang, demi Allah engkau pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Terus begitu. Kalau di dunia ini, perubahan yang terjadi dari bagus menjadi jelek, kan gitu ya. Waktu muda awal nikah ganteng dan cantik. Sesuai dengan berjalannya waktu, lama-lama berubah tuh. Jadi gemrot, jadi kembu, jadi cabi gitu ya. Terus ada wrinkle tuh, kerutan. Akhirnya menua, yang tanya kasep, setelah aki-aki mah jadi peot, jadi gopet. Yang tanya cantik, setelah nini mah jadi peot, jadi gopet. Gopet itu buruk, gitu ya. Semakin ke sini semakin buruk. Semakin menurun daya tariknya bagi pasangannya. Sehingga satu-satunya yang bisa memperkuat daya tarik dia bagi pasangannya, baik istri bagi suami, suami bagi istri, tentu saja bukan fisik lagi, tapi karakter, sikap. Kalau sikap istri ke suami, suami ke istri itu lembut, perhatian, sayang, peduli gitu ya, romantis. Itu yang menjadi tali pengikat, romantisme antara suami istri. Kalau sudah ini sudah pet, sudah jelek, walaupun ke salon setiap hari dipercantik, tetap saja jelek. Tidak akan ada daya tarik bagi suaminya. Terlebih juga syahwat suaminya juga sudah menurun. Bukan dengan fisik lagi ketertarikan itu, tapi dengan sikap. Peduli, perhatian, lemah lembut, bager, pikanyahan, bakalnya, walaupun sudah gopet. Itu bagi yang tadinya cantik, apalagi yang tadinya sudah goreng patut. Terus sikapnya juga jelek lagi ke suaminya atau suami ke istrinya. Tambah nyembelin, tambah tidak memiliki daya tarik bagi pasangannya. Bisa hilang tuh kasih sayang. Makanya satu-satunya yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, bukan kondisi fisik, tapi sikap kepada pasangan.
Itu di dunia ya. Di akhirat perubahan yang terjadi baik si istri ataupun suami tambah cantik dan tambah ganteng. Itulah ada yang sama, ada yang berbeda dari tubuh manusia di dunia dengan di akhirat. Ya, perbedaannya sudah diterangkan dan juga persamaannya juga sudah diterangkan. Berdasarkan hal itulah maka kondisi manusia di akhirat ketika dibangkitkan ada beberapa aspek yang sama dengan kondisi di dunia, ada beberapa aspek yang berbeda. Inilah penjelasan tentang ketika manusia dibangkitkan di akhirat nanti. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, waktunya sudah mencukupi dan kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Silakan di sesi tanya jawab ini antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muang. Silakan ya, Bapak. Ustaz, saya mau tanya. Ini judulnya kebangkitan. Yang saya tanyakan, di surga ada perbedaan antara di dunia dan di surga. Yaitu kalau kena angin cantik, menjadi di dunia makin tua. Nah, kalau di neraka bagaimana perubahannya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, di surga ya ada perubahan sifat fisik. Bagaimana dengan di neraka? Pertanyaan gitu ya? Ya, di neraka mah tidak tambah ganteng, tidak tambah cantik, Pak Mul. Sebab tidak ada angin surga, yang ada angin neraka. Bukan hanya angin, tapi juga apinya. Dan berbagai macam jenis siksanya, ya. Maka siksaan yang diterima oleh ahli neraka waliyadzubillah menyebabkan kerusakan yang sangat fatal pada seluruh bagian tubuh. Tidak hanya bagian dalam, tapi juga tidak hanya bagian luar, tapi juga bagian dalam. Api itu menembus sampai ke hatinya, sampai ke jantungnya, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat, ya, di dalam surah Al-Humazah, allati tattali'u 'alal af'idah. Si api itu menembus sampai ke jantungnya. Usus-ususnya juga terbakar, seluruh bagian dalamnya hancur. Tapi kemudian diutuhkan lagi seperti sedia kala. Kulit-kulitnya terbakar hancur. Habis, hangus, tapi begitu hangus diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi, diazab lagi, disiksa lagi. Jadi di neraka tidak dijelaskan perubahan kondisi fisik seperti di surga. Kalau di surga kan utuh tubuhnya, karena hanya mengalami nikmat dan nikmat, bahagia dan bahagia. Kemudian perubahannya dari segi kegantengan dan kecantikan. Tambah ganteng, tambah cantik setiap harinya. Kalau di neraka bukan begitu yang diterangkannya, bukan perubahan, tapi azabnya, siksanya. Bayangkan, siksa yang diterimanya tidak ada bandingannya dengan yang dialami di dunia. Tapi begitu hancur, tulangnya remuk, dagingnya tercabik, kulitnya terkoyak, ya, seluruh bagian dalam tubuhnya terbakar, nanti akan dikembalikan utuh seperti sedia kala, kemudian disiksa lagi, diazab lagi, begitu dan begitu seterusnya, ya. Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran ataupun hadis tentang kondisi di neraka bukan perubahan fisik, tapi jenis-jenis azab beserta kengeriannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah, titipan pertanyaan teman Ustadz. Apakah benar nanti laki-laki di surga akan mendapat 12 bidadari? Dan apakah di surga nanti syahwat itu masih ada, Ustadz? Silahkan. Ya, barakallahu fiik. Benarkah satu laki-laki akan memperoleh 12 ya? 12 bidadari. Wallahu alam, tidak ada keterangan 12. Yang jelas mah banyak. Apalagi bagi yang mati syahid, ya. Tidak disebut 12 orangnya. Tapi yang jelas mah lebih dari satu lah. Apakah di sana punya syahwat? Ya iyalah. Syahwat kepada segala macam jenis kenikmatan. Syahwat terhadap makanan dan minuman, ya. Itu syahwat yang membuat makanan minuman itu enak, lezat. Syahwat juga terhadap lawan jenis, baik laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Selalu bergairah. Allah menyebut para bidadari ahli surga, uruban atsroba. Ya, mereka itu sebaya, ya penuh gairah. Dan laki-laki juga seperti itu, dan laki-laki diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki terkuat di dunia dalam aspek syahwat. Oleh karena itu, walaupun umpamanya ada banyak bidadari surga bagi dirinya, dia tidak akan loyo, dia tidak akan lunglai, ya, karena diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki di dunia. Berdasarkan hal itulah, maka kenikmatan yang teralami baik oleh laki-laki ahli surga ataupun wanita ahli surga jauh berlipat-lipat dibanding kepuasan dan kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Dalam segala hal, baik dalam hal makan dan minum, dalam hal hubungan seksual dengan istrinya, itu berkali-kali lipat. Karena hanya itu kan kenikmatan yang hakiki, yang yang diburu oleh manusia, makan, minum, syahwat. Makanya 3 poin itu yang harus ditahan ketika kita saum. Ketika salah satu di antara 3 itu tidak tertahan, batal saumnya. Tidak bisa menahan syahwat ke makanan, lalu makan. Atau ke minuman, lalu minum. Atau ke istri, ke syahwat, maka batal. Selain itu tidak. Umpama syahwat untuk tidur, ya tidur tidak membatalkan saum, boleh tidur, ya. Syahwat terhadap umpamanya olahraga dilampiaskan, silakan. Ari kuat mah di dalam saum, silakan, tidak batal juga. Hanya 3 itu, makanya di dunia, di akhirat hanya 3 itu. Adapun tidur di akhirat tidak mengalami tidur, termasuk ahli surga. Kenapa? Karena tidur di dunia ini menunjukkan kelemahan kita dan kebutuhan kita kepada istirahat. Tubuh kita lemah, lunglai, butuh istirahat, lalu tidur. Di akhirat kelemahan itu tidak ada. Maka nggak butuh tidur. Dan tidur ketika harus bersenang-senang sebuah kerugian, ya enggak? Oh, harus bersenang-senang, aduh ngantuk, leles gitu ya, akhirnya tidur. Itu rugi. Orang-orang bersenang-senang, orang-orang happy-happy, dia tidur. Itu rugi besar. Makanya di surga tidak ada tidur. Karena adanya tidur di saat harus bersenang-senang, sebuah kerugian yang sangat besar. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya langsung. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi silakan. Yang tadi sudah sempat masuk. Ya, sudah ada yang masuk lagi. Silakan. Ya, halo. Halo, silakan yang telepon sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Zidan di Gede Bage. Ya, Abu Zidan di Gede Bage. Silakan pertanyaannya, Pak. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Pertanyaannya tentang di luar tema, Pak Ustaz. Iya. Jadi
pada saat kita sholat terus terlewat, atau misalnya kita bangun dari ruku, nah itu kan harus tumaninah gitu. Iya. Nah terkadang ya kita masih ada tangan mengayun atau apa, nah terus kita langsung sujud. Nah cuma baru ingatnya itu setelah gerakan itu lewat. Nah itu apa yang harus dilakukan terkait terlewatnya tumaninah pada saat itidal itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, satu lagi Ustadz, untuk membaca surat di dalam sholat setelah Al-Fatihah itu, apakah boleh misalnya suratnya surat yang ayat yang panjang gitu dalam Al-Baqarah atau surat lain, nah itu satu rakaat itu hanya satu ayat saja, itu apakah dibolehkan atau ada keharusan misalnya berapa ayat gitu? Iya. Itu saja Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Iya, Assalamualaikum jazakallahu warahmatullahi khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Abu Zidan ya. Di Gede Bage. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Bagaimana kalau kurang tumanina baru sadar setelah terlewat? Lalu dicontohkan kurang tumaninahnya itu ketika i'tidal bangkit dari ruku, ketika si tangan masih berayun sudah langsung sujud gitu ya. Apakah harus diulang atau gimana? Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fiik. Taib. Tumaninah di dalam sholat itu hukumnya termasuk rukun sholat. Yang apabila tidak tumaninah tidak sah dan harus diulang. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang sholat sunat gitu ya, lalu setelah beres dia datang menghampiri Nabi SAW. Beliau menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi ke tempat tadi, sholat lagi. Karena kamu belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Beres sholat datang lagi. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi, sholat lagi. Karena kamu belum sholat. 3 kali begitu. Sahabat ini kemudian menyatakan, wahai Rasul, itu sholat saya yang terbaik. Terbaiknya aja dianggap tidak sah. Lalu Nabi SAW menjelaskan tata cara sholat yang benar. Di antara beliau menekankan tumaninah, ya, tumaninah ketika melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya tumaninah, bahkan menjadi rukun yang apabila tidak dilakukan maka dianggap tidak sah dan harus diulang. Nah, adapun tumaninah ketika ruku maksudnya adalah berdirinya secara tegak, menegakkan tulang punggung. Adapun selain tulang punggung, umpama si tangan masih berayun, bagi orang-orang yang berpendapat si tangan ini terurai ke bawah. Kadang-kadang, macam-macam orang yang berurai ke bawah. Ada yang masih berayun, begitu sami Allahu liman hamidah diayun-ayun, kayak ayunan. Kadang-kadang ada yang disimpan di memegang pahanya ya. Kadang-kadang ada yang disimpannya itu di bawah perutnya gitu. Kadang-kadang ada di belakang pantatnya. Kan tekasar nyebut pantat mah. Kumaha deui atuh nyebutna. Sami Allahu liman hamidah. Ada enggak tulang bagian punggung tangannya disimpannya di belakang pantatnya, ada kan? Itu para rugu itu teh. Apakah itu mengurangi tumaninah enggak? Tumaninah yang dimaksud adalah tegaknya tulang punggung ketika berdiri, ketika i'tidal. Ya. Kadang-kadang ketika sami Allahu liman hamidah ada yang si kepalanya di gilek-gilek begitu, ya. Terus sujud. Maka itu tidak mengurangi tumaninah. Tetap dianggap tumaninah itu tegaknya tulang punggung. Adapun bagi orang yang berpendapat sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu kemudian sedekap, nggak akan ada kasus itu. Nggak akan ada kasus ayun-ayunan berayunnya
tangannya karena sedekap sami Allahu liman hamidah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena beliau bilang di dalam gerakan sholat tidak ada bagian tubuh sedikit pun yang nganggur. Jadi termasuk ketika berdiri seluruh bagian tubuh berperan, termasuk tangan sedekap, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan inilah sikap ketika seseorang tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam sholat. Adapun kalau umpamanya ba'da ruku kemudian si tangan di bawah dijulurkan ke bawah menunjukkan tangan ketika i'tidal tidak punya peran apa-apa di dalam gerakan sholat. Makanya macam-macam orang ketika memposisikan tangan ketika bangkit dari ruku, ya ada yang diayun-ayun seperti kasus dari pertanyaan ini. Ada juga yang memegang bagian paha depannya, ada yang disimpan di belakang pantatnya, ada juga yang disimpannya di bagian perut bawahnya ketika i'tidal itu, ya. Tapi walaupun itu ya keliru, salah. Tapi kesalahan itu tidak mengurangi tumakninah. Salatnya tetap sah, ya. Tidak menjadi batal, tidak. Kecuali yang batal atau tidak sah ini sebelum si tulang punggung tegak berdiri, baru sami Allahu liman hamidah masih agak bungkuk, sudah langsung sujud. Belum tegak. Bahkan padahal Nabi SAW menegakkan terlebih dahulu tulang punggungnya. Sebagaimana Wa'il bin Hujr menyatakan, "Tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'admin fi mawdhihi mu'tadilan." Kemudian Nabi SAW menyatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya sampai berbetulan dengan kedua bahunya, lalu beriktidal. Beriktidal itu menegakkan tulang punggungnya sampai seluruh tulang punggung kembali ke tempatnya masing-masing secara lurus. Terlebih doa yang dibaca di dalam i'tidal itu ya mengharuskan kita ada waktu untuk tegak beberapa saat, itu yang disebut dengan tumanina. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Apalagi ahlas thana'i wal majdi ahaqqu maqal amdu wa kulluna laka amdun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu agak panjang, ya. Kalau sampai mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, sampai di sana juga boleh. Itu juga sudah agak panjang. Apalagi ditambah dengan doa yang tambahan yang barusan, ya. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu maqal amdu wa kulluna laka amdun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Itu tambah panjang. Tambah agak lama berdirinya. Sehingga tidak mungkin langsung sujud lagi. Itu mengakibatkan tidak terbacanya bacaan i'tidal, padahal membaca sami Allahu liman hamidah itu ketika bangkitnya itu wajib, membaca Rabbana walakal hamdu itu juga wajib, itu bacaan i'tidalnya. Sampai di sananya wajib Rabbana walakal hamdu. Adapun tambahan mil'as samawati wa mil'al ardi itu sunnah. Oleh karena itulah tidak mungkin tidak tumaninah. Harus ada tumaninah ketika i'tidal. Yang dimaksud tumaninah adalah berdiri tegak ketika i'tidal, meluruskan tulang punggung sambil membaca doa ketika i'tidal. Selama itunya terlaksana, bagaimana posisi tangan, maka tidak masalah, ya. Sedekap atau ke bawah atau termasuk berayun-ayun, berayun-ayunnya tidak layak. Tapi orang kadang-kadang tidak sadar masih berayun sudah sujud. Ketika bangkit dari rukunya, kedua tangannya disimpannya di depan atau di belakang. Ada yang seperti itu. Nah, itu tidak merusak, tidak membatalkan sholatnya. Selama tulang punggungnya tegak ketika berdiri, ya. Inilah pertanyaan yang pertama. Kedua apa? Membaca bagian
Boleh nggak hanya membaca satu ayat Dari surat panjang. dari salah satu surat panjang? Boleh, baik yang panjang ataupun yang pendek. Umpama setelah waladhdallin amin terus Yasin, Allahu Akbar, ruku. Boleh, boleh. Alif lam mim, langsung takbir, boleh. Begitu umpamanya waladhdallin amin terus bismillahirrahmanirrahim qaf. Hanya seayat, sahuruf. Allahu Akbar atau nun, langsung shad. Boleh, boleh. Apalagi yang lebih panjang. Apalagi satu ayatnya panjang. Seperti contoh Al-Baqarah ayat terakhir. Atau ayat terpanjang dalam Al-Quran. Tahu nggak Cepi, ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat mana? Al-Baqarah ayat? Atau sok diamalkan mereka. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Itu satu halaman penuh tuh. Ya, satu halaman penuh, itu yang terpanjang. Boleh nggak itu dibaca dalam salat hanya satu ayat? Boleh, nggak masalah ya. Jadi minimalnya satu ayat boleh dibaca walaupun ayat yang terpendek umpama nun lalu ruku ya, wallahu alam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Fauzan di Dago. Beliau bertanya, tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa ruh manusia akan dimasukkan kembali ke dalam tulang ekor yang ada di alam kubur saat hari kiamat. Sementara pada kajian perjalanan ruh kemarin, bahwa ruh manusia dimasukkan kembali ke dalam tanah setelah diangkat ke langit. Bagaimana penjelasan terkait ruh yang masuk ke dalam tubuh manusia ini? Apakah 2 kali atau bagaimana Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Iya, A. Jawabannya A. Apakah 2 kali itu apa? Yang B-nya atau bagaimana? Jawabannya A. 2 kali. Ya, pertama di alam kubur si ruh dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Kalau di alam kubur tubuhnya masih utuh. Pertama kali dikuburkan kan masih utuh. Dimasukkan ke dalam jasadnya. Itu yang pertama. Adapun yang tadi kita bahas bukan dimasukkan ke tulang ekor, bukan. Tapi tulang ekor adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang utuh sampai hari kiamat. Tidak termakan, tidak hancur oleh tanah ketika dikubur. Nah, nanti dari tulang ekor ini tersirami oleh air hujan di akhirat ini, bukan di alam kubur. Ya, setelah kiamat ini. Kalau alam kubur sebelum kiamat, ini setelah kiamat. Dari tulang ekor setelah disiram dengan air hujan tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Jasadnya utuh, semua bagiannya, kepalanya, tangannya, darahnya, dagingnya, tapi belum dimasuki ruh. Utuh lagi. Setelah utuh lalu ditiup sangkakala yang kedua, baru ruhnya masuk lagi ke dalam jasadnya. Setelah jasadnya utuh, bukan masuk ke tulang ekor, bukan. Tapi masuk ke seluruh jasad manusia. Sudah kita terangkan, ruh menempati seluruh bagian tubuh manusia. Tidak hanya bertempat di salah satu bagian, tidak hanya di hatinya aja atau di kepalanya, di otaknya aja. Enggak, tapi seluruh bagian tubuh teraliri, tertempati oleh ruh. Ruh ini tumbuh dalam tubuh manusia sesuai dengan pertumbuhan badan manusia itu sendiri. Ketika bayi mungkin panjang bayi atau tinggi bayi sekitar 0,5 meteran. Kurang atau lebih dikit ya. Ruhnya bayi ya sebesar bayi. Setelah si bayi itu tumbuh gede ya menjadi 1 meter. Ruhnya juga tumbuh 1 meter. Menempati seluruh bagian tubuhnya. Di mana ada kehidupan dari bagian tubuh manusia, di sana ada ruhnya. Lalu tumbuh lagi sampai 1,5 meter sampai 1,7 meter. Ruhnya juga seperti itu. Jadi di akhirat bukan ruh dimasukkan ke tulang ekor, bukan. Tapi ke seluruh tubuh setelah seluruh tubuhnya itu tumbuh dari tulang ekor tadi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Terakhir ya. Ya. Ada penelpon. Ya, silakan. Ya, tampaknya terputus.
Baik, kita akan bacakan dari Asep dari Sukabumi. Pak Asep dari Sukabumi. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz, apakah berdosa apabila kita sebagai anak jarang ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal? Dan apakah di alam barzah kelak kita dapat bertemu kembali dengan orang tua yang sudah meninggal tersebut? Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Pak Asep di Sukabumi. Lewat radio apa ya? Streaming atau mungkin YouTube ya? Iya, barakallahu fiik. Apa pertanyaannya? Berdosa nggak kalau jarang ziarah ke makam orang tua? Ziarah sesuatu yang disyariatkan, sunnah. Tapi secara umum, tidak hanya ke makam orang tua atau orang yang tidak dikenal. Ke orang yang dikenal. Ke orang yang tidak dikenal juga boleh. Bahkan menziarahi makam orang kafir pun boleh. Asal tidak mendoakan ampunan, surga, rahmat, kebaikan bagi orang kafir. Terus ngapain itu ziarah ke makam orang kafir? Untuk mengambil ibrah. Bahwa kita pun akan mati seperti dia. Mengambil pelajaran. Adapun kalau ziarah kepada makam orang yang mukmin, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, ya doakan. Walaupun nggak kenal, nggak tahu ini makam siapa, doakan. Termasuk juga ke makam orang tua disunnahkan. Sunnah, tidak wajib. Yang wajibnya mendoakan. Dan mendoakan tidak harus berziarah ke makamnya. Tidak. Oleh karena itu, kalau tidak atau jarang berziarah ke makam orang tua, maka tidaklah dosa karena hukumnya sunnah. Tapi kalau jarang mendoakan orang tua yang sudah wafat, itu tuh, ya, tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Jasa orang tua itu sejak mulai dikandung sampai kita mati atau orang tua mati itu tidak pernah terhenti. Membiayai, membimbing, ya, memberi makan, memberi tempat, memberikan kenyamanan, memberikan semua yang dibutuhkan oleh si anak. Itu setiap detik itu. Jangan sampai ada anak yang menyatakan, enggak, saya jarang sekali dikasih uang. Loh, kamu tidur di mana? Makan di mana? Tidur di rumah orang tua. Ya, sama di kursi. Ya, di kursi gak bisa tidur. Tiba-tiba di emper, ya enggak? Orang tua membiarkan anaknya tidur di kursi bukan karena tidak ingin, mungkin karena tidak mampu. Gak ada kamar lagi, gimana lagi? Kalau mampunya, dibuatkan kamar yang mewah untuk orang tuanya, untuk anaknya dengan fasilitas yang serba lengkap, ya bisa. Di kamarnya ada WC sendiri, ada bathtub sendiri, ada air panas sendiri, ada kulkas sendiri, kulkas di kamarnya. Ada apa lagi namanya, microwave sendiri di rumahnya. Walaupun memfasilitasi secara lengkap untuk anak tersebut tidak bagus untuk kebersamaan. Nanti karena si anak kebutuhannya di kamarnya sendiri sudah terpenuhi, nggak keluar-luar dia. Makan sendiri di sana. Orang tua juga mau komunikasi itu cukup telepon aja. Telepon kan sekarang gratis ya, pakai WA. Hei, kamu lagi ngapain? Kita keluar yuk. Enggak, mager gitu. Komunikasi serumah saja dengan apa? Dengan telepon. Hanya dari kamar ke kamar, ya. Karena dua-duanya mager. Kalau dulu sebelum ada telepon seluler seperti sekarang, nggak kebayang ada HP gitu ya. Dulu itu saya pernah membaca tulisan bahwa kelak di kemudian hari ketika kesejahteraan sudah meningkat, komunikasi antara anak dengan orang tua di satu rumah hanya melalui intercom. Di rumah intercom, tinggal pijit, tet, kamu bangun ya, bangun, salat gitu, tet, kamu makan dulu tuh sudah siap kan gitu.
Nggak kebayang ada telepon seluler sekarang. Intercom sudah nggak zaman lagi, sudah jadul sekarang. Tapi dulu ketika telepon rumah juga super jarang, hanya orang-orang kaya, apalagi intercom gitu, itu hanya impian, hanya khayalan. Orang tua mijit, ayo bangun, itu makan dulu, ayo kamu keluar, kita jalan-jalan. Sekarang ternyata terbukti lebih canggih dengan HP. Nah itu nggak bagus sebenarnya. Jadi orang tua jasanya kepada anak luar biasa. Selama hidup, baik hidup anak ataupun hidup orang tua, sampai mati salah satunya. Maka bila sang anak tidak berbuat baik, tidak membalas budi kepada orang tuanya, itu kebangetan. Termasuk setelah orang tuanya meninggal. Balas kebaikan yang tidak mungkin terbalas sebenarnya dengan apapun. Tapi minimalnya ya mendoakan. Sesering yang kita bisa. Jangan hanya dalam salat. Dalam salat iya. Ketika salat fardu agak susah kita mendoakan orang tua dalam sujud. Karena apa? Karena kita berjamaah umpamanya. Kecuali kalau wanita ya sendirian, ya setiap sujud doakan orang tua. Nah hanya dalam salat sunat bisa bebas kita. Setiap sujud coba doakan orang tua. Bangun malam, tahajud, doakan orang tua. Di luar salat juga harus setiap kita ingat orang tua, doakan. Makanya sering saya anjurkan hafalkan tuh doa salat jenazah tuh. Baca sesering mungkin untuk orang tua kita. Allahumma gfir lahu, atau umpamanya Allahumma gfir li walidi, kalau itu ayah kita. Kalau ibu kita Allahumma gfir li walidati, atau li ummi boleh, li abi boleh. Atau kalau dua-dua sudah meninggal Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahuma, dan seterusnya. Baca itu di dalam salat, dalam sujud. Baca itu di luar sholat juga. Baca setelah sholat, setelah zikir, kemudian berdoa. Baca itu untuk orang tua kita. Ketika kita naik motor, naik mobil, daripada ngelamun, doakan orang tua. Sesering yang kita bisa. Itunya yang harus. Kalau ziarah juga ngapain kalau sampai di sana cuma ngebersihin rumput, tidak mendoakan. Inti dari ziarah itu selain mengambil ibrah juga mendoakan. Nah mendoakan tidak harus ziarah. Ziarah hukumnya sunnah, tapi mendoakannya adalah wajib. Ya, soleh tidaknya seorang anak salah satunya ditentukan oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Makanya salah satu hadis menyatakan wa waladin sholih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Menunjukkan kesolehan, kadar kesolehan seorang anak dilihat dari seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut nanti di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiq kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau Al-Ustaz beserta keluarga dan memberikan kesehatan kepada beliau beserta keluarga hingga dapat kembali bertemu dalam kajian online selanjutnya. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Demikian kajian Islam ilmiah penjelasan fenomena akhir zaman yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam dibangkitkannya manusia di akhirat nanti atau pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan memperoleh dan dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Baik ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan insyaallah Rabu pagi besok akan kembali hadir kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Riyadhus Shalihin menggunakan bahasa Sunda yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir kajian Islam ilmiah
penjelasan tafsir surat Al-Baqarah dalam pembahasan ayat ke-43 insyaallah. Baik ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami segenap yang bertugas mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas perhatian dan atensi dari para pendengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.